Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ece Fuad Hasim. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2024 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Fakultas PPG Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Al-Madani Garut, dan dalam video ini saya akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 10 dengan materi menjaga keseimbangan kehidupan dengan Al-Kuliah Al-Khamsah. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah model pembelajaran diferensiasi based learning atau DBL. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Berikut penayangan videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Silakan untuk dirapikan terlebih dahulu meja, kursi beserta pakaiannya, dimasukkan ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa dan Asmaul Husna agar selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembacaan doa dan Asmaul Husna akan dipimpin oleh KM. Silakan untuk KM pimpin doa. Duduk siap. Siap duduk. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Dari buku agenda yang Bapak lihat di sini ada 4 orang yang gak hadir ya. Yang 4 orang ini atas nama Jainal, Agit, Ilyas, sama Herdiawan. Keempat-empatnya izin. Alhamdulillah untuk yang lainnya semuanya masuk. Giat-giat, kalian harus tetap semangat ya dalam belajar, jangan sampai malas-malasan. Baik, Pak. Di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi Ibadah, kontrol diri, dan syaja'ah. Nah, di hari yang cerah ini kita semua akan memasuki materi menjaga keseimbangan kehidupan dengan Al-Kuliah Al-Khamsah. Nah, materi ini adalah materi penting yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Kenapa disebut sangat penting? Karena materi ini akan membantu kita memahami lebih mendalam
tentang tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Salah satu alasannya yaitu agar kita bisa membentuk karakter diri. Dengan kita memahami 5 prinsip dasar hukum Islam, kita akan terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Maka dari itu kalian harus tetap semangat dalam belajar, jangan sampai kendor, apalagi malas-malasan. Selain itu, ada tujuan pembelajaran pada materi ini yang harus kalian pahami setelah kalian belajar materi ini. Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis pengertian dan urutan al-Quliat al-Khamsah sehingga dapat mempengaruhi sikap dan memecahkan masalah-masalah agama dan menumbuhkan sikap kepekaan sosial di masyarakat. Yang kedua, ada juga profil pelajar Pancasila yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Yang pertama, A. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya yaitu kalian harus bisa melaksanakan sholat, zakat, puasa dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi Al-Quliat al-Khamsah. Al-Quliat al-Khamsah ini adalah 5 prinsip dasar atau disebut juga sebagai maqasid syariah, tujuan ditetapkannya hukum. Sebelum Bapak melanjutkan kepada materi yang lebih mendalam, di sini Bapak akan membagikan beberapa soal pre-assessment serta kuesioner yang harus kalian jawab. Nah, ini ada beberapa pre-assessment serta kuesioner yang harus kalian jawab. Silakan diisi pre-assessmentnya. Oke, sudah beres? Kalau sudah beres, silakan untuk dikumpulkan. Alhamdulillah untuk pre-assessment serta kuesioner sudah kalian kerjakan dan tentunya sudah Bapak nilai, dan hasilnya beraneka ragam. Di sini ada yang sudah paham akan materi ini, ada juga yang belum paham. Pengertian Al-Quliat al-Khamsah. Al-Quliat al-Khamsah secara bahasa artinya adalah 5 prinsip umum, yang mana menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Al-Quliat al-Khamsah adalah 5 hak dasar yang harus dilindungi dan diselamatkan apapun latar belakangnya. Macam-macam Al-Quliat al-Khamsah itu ada 5. Yang pertama ada hifdzu ad-din, yang kedua ada hifdzu an-nafs, yang ketiga ada hifdzu al-aqli, yang keempat ada hifdzu an-nasl, dan yang kelima adalah hifdzu al-mal. Yang pertama hifdzu din. Hifdzu ad-din secara bahasa adalah menjaga atau memelihara agama. Dalam hifdzu din yaitu as-sholatu iman Dudin, sholat itu adalah tiangnya agama. Selanjutnya, contoh atau implementasi dan cara menjaga agama. Yang pertama, sholat. Sholat adalah cara menjaga agama, melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, haji termasuk cara menjaga agama, yaitu melaksanakan rukun Islam. Yang tidak boleh kita lakukan, salah satunya dalam menjaga agama itu tidak boleh melakukan intoleransi. Kenapa? Kekerasan atas nama agama bukan cara yang tepat memelihara agama. Dari pengamatan hasil kuesioner yang sudah kalian isi, ternyata setelah Bapak amati hasilnya beragam di sini. Kalian memiliki beraneka ragam gaya belajar. Ada yang memiliki gaya belajar auditori, ada yang memiliki gaya belajar visual, ada yang memiliki gaya belajar kinestetik. Dikarenakan di sini gaya belajarnya beraneka macam, maka hari ini kita akan belajar menggunakan metode DBL, yaitu diferensiasi based learning, yang mana nanti kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, ke dalam 3 kelompok.
kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Selanjutnya, kepada nama-nama yang Bapak sebutkan, silakan untuk masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan buka grup WA-nya. Di situ Bapak udah mengirimkan LKPD petunjuk pembuatan tugas hari ini. Yang menjadi dijelekkan adalah Islam. Dan Data jadi ngegelem. Ganti yang di rumah studinya paling ambil yang ke ruang guru aja nggak apa-apa ya? Saya bisa. Udah beres? Kalau udah beres, silakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil belajarnya yang barusan di depan ya. Yang pertama kepada kelompok auditori silakan untuk presentasi di depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang macam-macam al-kulliyat al-khamsah. Akan dijelaskan oleh saudara Silvi. Baik, yang pertama dalam macam-macam al-kulliyat al-khamsah ada menjaga atau memelihara agama. Cara untuk menjaga atau memelihara agama yang pertama yaitu dengan menunaikan rukun iman dan rukun Islam seperti sholat tepat waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat ditunaikan, dan haji dilaksanakan. Yang kedua ada menjaga atau memelihara jiwa. Jiwa atau roh menjadi aspek kedua yang harus dilindungi setelah agama. Melindungi jiwa dengan cara menjaga kesehatan jasmani seperti makan, minum, serta olahraga yang teratur. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab bagi kelompok yang ingin menanyakan. Silakan. Silakan. Pertanyaannya, apa tujuan dari adanya al-kulliyah al-khamsah? Baik, untuk saudara Ringkas, pertanyaannya adalah apa tujuan dari adanya al-kulliyah al-khamsah? Ya. Tujuan untuk adanya al-kulliyah al-khamsah yaitu untuk kemaslahatan umat Islam sebagai pedoman dan penuntun hidup agar tidak salah jalan dan tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok visual. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok visual kami akan memperlihatkan hasil dari karya kelompok kami, yaitu tentang mencegah generasi bebas narkoba. Pasti kalian semua tahu mengenai narkoba dan apa bahayanya narkoba. Baik, kami akan menjelaskan cara pencegahan bebas narkoba. Yang pertama adalah pendidikan sejak dini. Jadi untuk kita sangat penting juga pendidikan sejak dini. Kita harus menjelaskan sejak kita dini, kita harus memberikan pengajaran mengenai narkoba ini, bahayanya narkoba untuk tubuh itu untuk seperti apa. Yang kedua ada peran keluarga yang kuat. Peran keluarga yang kuat juga sangat penting bagi generasi kita, bagi kita untuk terbebas dari narkoba agar saling mensupport satu sama lain untuk menghindarkan narkoba di keluarga kita. Izin bertanya, bagaimana sih cara seseorang bisa terbebas dari kecanduan narkoba itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana cara pencegahan untuk narkoba ini. Yang pertama tentunya niat kita ya untuk mengobati diri kita dari kecanduan narkoba tersebut. Yang kedua melakukan rehabilitasi. Yang ketiga melakukan konsultasi kepada dokter atau psikolog. Saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
Pembukaan. Tempat kantin sekolah jam istirahat. Dimas siswa populer tapi terlihat murung. Sedang merokok di pojok kantin. Matanya sembab dan wajahnya pucat. Boy, Dim, lo kenapa sih dari tadi bengong mulu? Capek gua, Gas. Hidup gua gak karuan. Lu kan udah dapet cewek cantik aja, kenapa masih murung? Cantik sih cantik, tapi gua gak bisa ngapa-ngapain. Pikiran gua kacau atas semua ini. Tempat belakang sekolah beberapa hari kemudian. Dimas sedang duduk di bawah pohon. Terlihat sangat lelah. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan rokok lagi. Gua udah gak kuat lagi kayak gini. Hanya makin jauh dari gua. Katanya hidup gua aneh dan bau rokok. Anya lewat bersama teman-temannya. Dimas ingin menyapa, tapi hanya bisa menatap dari jauh. Dia anak baik, sekarang jadi kayak gitu. Dimas semakin merasa terpuruk. Ia teringat saat-saat indah bersamaannya sebelum terjerumus ke dalam dunia narkoba. Anya, aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu, dia. Kembali ke kenyataan. Penyelesaian. Tempat masjid sekolah beberapa minggu kemudian. Dimas terlihat khusyuk sholat. Setelah selesai, ia duduk termenung di dekat jendela. Ya Allah, aku menyesal atas semua hal yang telah aku perbuat. Aku ingin berubah menjadi yang lebih baik, ya Allah. Beberapa hari kemudian, Dimas terlihat lebih segar dan bersemangat. Ia aktif mengikuti kegiatan sekolah dan sering tersenyum. Dimas, kamu berubah jadi lebih baik sih. Aku sadar kalau aku terus begini, aku akan kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupku, termasuk kamu. Aku senang kamu berubah, Dim. Dimas dan Anya pun berjalan bersama, meninggalkan masa lalu yang kelam. Penutup. Dimas berdiri di depan kelas, memberikan ceramah tentang bahaya narkoba. Teman-teman, jangan coba-coba narkoba karena itu akan merusak hidup kalian. Terima kasih. Sekian penampilan drama dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasinya, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Saya ingin bertanya, apa pesan moral dari drama tersebut? Untuk pesan moral dari video yang kami tampilkan yaitu jauhi narkoba. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga mental dan sosial seseorang. Dengan pertolongan Allah dan dukungan orang-orang di sekitar, kita bisa keluar dari jerat narkoba dan menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan hasil karyanya ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Alhamdulillah untuk karya-karyanya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 bagus-bagus dan hebat-hebat ya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah Al-Kulliyat Al-Khamsah adalah 5 prinsip umum. Al-Kulliyat Al-Khamsah juga disebut sebagai Al-Maqasid Syariah atau tujuan ditetapkan hukum yang mana ada 5. Yang pertama yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Contoh dari menjaga agama yaitu melaksanakan sholat, melaksanakan rukun Islam. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Contoh dari menjaga jiwa yaitu dengan cara kita memakan makanan yang sehat, yang bergizi, dan rajin berolahraga. Yang ketiga yaitu hifdzul aqli,
Menjaga akal contohnya yaitu jauhi minuman keras, perbanyak belajar, membaca. Yang keempat yaitu hifdzu an-nasab. Contohnya yaitu ketika kita menjaga keturunan, kita harus bisa menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang kelima, yang terakhir yaitu hifdzu mal, menjaga harta. Contoh dari menjaga harta yaitu dengan cara rajin menabung. Kalian harus giat dalam bekerja. Nah, itu adalah kesimpulan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Oke, sebelum materi ini Bapak tutup, apakah ada pertanyaan dari materi yang kurang kalian pahami? Ada Pak? Silakan. Apa dampak ketika kita tidak bisa melakukan al-kulliyat al-khamsah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Dampak ketika kita tidak bisa melaksanakan al-kulliyat al-khamsah itu dampaknya cukup besar. Bisa berdampak bagi diri sendiri dan juga terhadap lingkungan. Contoh dampak bagi diri sendiri yaitu hilangnya nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Kita bakalan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nilai keimanan kita bakalan semakin jatuh. Yang kedua, kita bakalan merusak diri. Selain merusak diri, kita juga kalau misalkan tidak bisa melaksanakan al-kulliyat al-khamsah. Yang kelima yaitu hifdzu mal, bisa jadi kita bakalan mendapatkan kemiskinan, bakalan jauh dari keluarga kita. Nah, itu adalah beberapa dampak ketika kita tidak bisa melaksanakan al-kulliyat al-khamsah. Oke, selanjutnya ada tugas pengayaan yang harus kalian kerjakan. Bapak udah kirim di grup WA kalian. Silakan untuk dikerjakan di rumah sebagai tugas rumah kalian. Untuk minggu selanjutnya Bapak informasikan bahwa kita akan masuk ke materi bab 10 yaitu tentang sejarah. Silakan dibaca materinya di rumah biar kalian ketika udah ada di sekolah udah paham. Alhamdulillah karena waktu dan materinya udah habis dan kalian sudah bisa mempresentasikannya dengan baik. Kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun perilaku yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.